Pemirsa, berita Banjarmasin kembali hadir menjumpai Anda bersama saya Zaldi Ariandi. Sejumlah berita aktual dan beberapa informasi menarik lainnya telah kami siapkan untuk Anda. Berikut berita utama hari ini. Hanya karena menatap, seorang pemuda di Banjarmasin dianiaya dengan senjata tajam. Ijazah ditahan mantan atasan, pemuda di Banjarmasin nekat bobol bekas kantornya. Mandor pembangunan jembatan di Banjarmasin tewas tertimpa gelagar jembatan. Buron selama sepekan, tersangka penganiayaan berinisial MF, warga Sungai Jingah, Banjarmasin Utara menyerahkan diri. Pemuda berusia 22 tahun ini menyerahkan diri ke Mapolsek Banjarmasin Utara Senin kemarin. MF menganiaya korban MH, warga Alu-Alu, Kabupaten Banjar pada 17 Oktober lalu di kawasan Sultan Adam, Banjarmasin Utara. Penganiayaan ini terjadi karena tersangka kesal kepada korban. Saat itu korban menatap tersangka yang sedang berkumpul bersama teman-temannya di lokasi kejadian. Tersangka yang sedang mabuk akibat minuman beralkohol pun naik pitam dan menyerang korban dengan senjata tajam. Untungnya teman-teman tersangka langsung melerai, namun korban sudah terkena sabetan senjata tajam di bagian tangan. Boleh pak, ini boleh cari pak. Jauh lah. Kali sahur pertama tuh kan sampai pagi itu pak. Belum lagi kita masuk. Banyak bubulit pun lo, banyak kan ada apa lo, duduk lagi kan lo nih. Bikin lo, duduk kan lo. Apa sih timbul kejadian langsung kita campur ini. Semoga itu sudah bersanggup ambil istilah. Ambil istilah. Sama pak. Sempat ganti pasangan? Iya. Kena. Pokoknya untuk kali lagi kan pada baik kayak kemabuk pak. Pacak kena ibaratnya lah. Di luar kesadaran lah. Iya, sadar mabuk lo. Asal tempas ya. Iya aja. Jadi kembali Menjauh, kemudian kembali lagi dan akhirnya terjadilah penganiayaan yang mengakibatkan korban menderita luka di telapak tangan akibat senjata tajam yang dilakukan oleh satu orang ya, dengan inisial MS yang merupakan warga Sungai Jingah, yang mana terhadap tersangka ini sudah kita amankan dan kita lakukan proses penyidikan lebih lanjut untuk proses hukumnya, dan kita kenakan pasal 351 ayat 1 KUHP pidana dengan ancaman hukumnya 5 tahun. Tersangka akan dikenai pasal 351 ayat 1 tentang penganiayaan dengan ancaman 5 tahun penjara. Dari Banjarmasin, Lutfi Darlan dan Hafiz Arahman melaporkan. Tersangka pencurian berinisial MS, warga Kuin Selatan, Banjarmasin Barat, ditangkap polisi. Pemuda berusia 24 tahun ini ditangkap Satreskrim Polsek Banjarmasin Utara pada 19 Oktober lalu. MS mencuri sejumlah barang di salah satu kantor pengiriman barang kawasan Brigjen Hasan Basri, Banjarmasin Utara. MS mengaku mencuri di kantor tersebut karena ijazahnya ditahan. Pemuda ini sempat bekerja selama 3 bulan sebagai kurir di kantor tersebut. Saat mengambil ijazahnya, MS juga mengambil sejumlah barang lain. Awalnya tuh pada ngambil baik, mana ambil anak ambil jasa hulunan dari situ. Ambil jasa, jasa asli apa nggak kak? Asli kan? Kopiannya Asli. asli. Di situ bang? Pas kita kawan dibuka,
Ya ulun sangkan ulun ambil aja barang aja. Barang aja kamu ambil nih. Barang aja. Apa yang kamu dapat aja kamu ambil lah. Iya. Kenapa ijazah itu kadang lewat supervisor atau manajer kamu telepon mau ambil? Bukan chat aja. Apanya? Supervisor itu bos ulun saya paling sudah aja. Oh jadi tahan. Iya. Oh emang ditahan, sengaja ditahannya Nah, lah. tangan saya. Nah, dari hasil penyelidikan dan kita memeriksa dari CCTV mengarah kepada tersangka yang mana tersangka ini merupakan mantan karyawan dari JNT Express tersebut yang telah mengundurkan diri, yang merupakan mantan karyawan JNT Express itu sendiri. Dan terhadap tersangka ini sudah kita amankan dan kita jerat dengan pasal pencurian dengan pemberatan pasal 363 KUHP pidana dengan ancaman hukumannya 7 sampai 9 tahun penjara. Tersangka akan dikenai pasal 363 Junto 64 KUHP tentang pencurian dengan ancaman 7 tahun penjara. Dari Banjarmasin, Lutfi Darlan dan Hafiz Arahman melaporkan. Kecelakaan kerja yang terjadi di lokasi pembangunan Jembatan Kembar Sulawesi II kawasan Pasar Lama Banjarmasin Tengah Minggu lalu menewaskan 1 orang. Satu orang yang tewas itu adalah mandor pada proyek ini bernama Kasim asal Kota Baru. Pria berusia 50 tahun tersebut tewas tertimpa gelagar atau balok penyangga konstruksi jembatan. Pelaksana pembangunan Ahmad Wahyudi saat ditemui Senin siang membenarkan korban yang tertimpa gelagar jembatan adalah kepala pekerja. Menurutnya kecelakaan kerja ini belum diketahui penyebabnya. Ia hanya mengetahui gelagar jembatan yang sedang disusun terjatuh dan menimpa korban. Jadi kita nggak tahu padahal kren sendiri itu nggak bekerja. Jadi girdernya sendiri itu nggak tahu apa kejadiannya sampai tergelincir itu tadi. Makanya untuk korban sendiri saat ini masih di Rumah Sakit Ulin. Dan saya tadi ke sana sudah melihat sudah di kafani. Kita tinggal nunggu keluarganya kan dari Serongga ya. Paling nggak perjalanan 7 jam baru nyampe tadi. Ya belum nyampe saat ini mungkin ya. Jadi mungkin untuk korban ya. Ya jelas kita ada santunan lah. Termasuk dari BPJS dan lain-lain. Ahmad Wahyudi menambahkan jenazah korban masih di rumah sakit karena keluarga korban masih dalam perjalanan dari Serongga, Kota Baru. Pelaksana pembangunan ini berjanji akan memberikan santunan kepada keluarga korban. Dari Banjarmasin, Lutfi Darlan dan Hudail melaporkan. Pemirsa masih bersama kami dalam Berita Banjarmasin. Bagi Anda yang baru bergabung, berikut Berita Banjarmasin utama hari ini. Hanya karena menatap, seorang pemuda di Banjarmasin dianiaya dengan senjata tajam. Ijazah ditahan mantan atasan, pemuda di Banjarmasin nekat bobol bekas kantornya. Mandor pembangunan jembatan di Banjarmasin tewas tertimpa gelagar jembatan. Pembangunan jembatan Kembar Sulawesi II di kawasan Pasar Lama Banjarmasin Tengah dihentikan sementara waktu. Pembangunan dihentikan sementara waktu karena kecelakaan kerja terjadi di lokasi ini pada Minggu sore lalu
dan menewaskan kepala pekerja. Kepala Dinas PUPR Suri Sudarmadiah mengatakan, pengerjaan jembatan belum dapat dilanjutkan karena lokasinya masih dipasangi garis polisi. Saat ini memang sudah di polis line. Nanti kami segera akan lakukan teman-teman penyedia untuk melakukan laporan resmi kepada kepolisian terkait kejadian ini. Memang harapannya jika prosesnya juga kita ada target bahwa ini harus dapat diselesaikan di Desember seperti itu. Jadi harapannya kami juga akan melakukan koordinasi yang lebih intens dengan melewati tahapan-tahapan yang memang harus kami lalui gitu ya terkait dengan kejadian ini. Jadi stop sementara ya? Pada saat ini memang sudah stop. Suri Sudarmadiah berharap pengerjaan dapat segera dilanjutkan karena pembangunan jembatan harus rampung sesuai target. Dari Banjarmasin, Lutfi Darlan dan Hudail melaporkan. Kasus gagal ginjal akut pada anak yang marak terjadi belakangan ini di Indonesia mendapatkan perhatian serius bagi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Kalimantan Selatan. Ketua Komisi 4 DPRD Lutfi Saifuddin berharap kasus gagal ginjal akut tidak ditemukan di Kalsel. Ia mendesak pemerintah Kalsel agar menggencarkan pencegahan penyakit tersebut dengan cara deteksi dini dan menyosialisasikannya kepada warga. Dalam kandungan paracetamol yang berbentuk sirup ini khususnya untuk anak-anak ini bisa menyebabkan efek yang luar biasa ya, bahkan hingga sampai ke gagal ginjal. Ini tentu harus menjadi perhatian serius dan kejadian di luar Kalimantan Selatan ini tentu tidak kita harapkan terjadi di Kalimantan Selatan. Oleh karena itu tentu sedini mungkin masyarakat kita di Kalimantan Selatan ini harus diberi penjelasan dan agar mereka waspada dan tidak lagi sembarangan menggunakan paracetamol khususnya bagi anak-anak mereka. Lutfi Saifuddin juga mendesak pemerintah melarang peredaran obat sirop yang telah resmi dilarang sementara waktu oleh BPOM. Dari Banjarmasin, Lutfi Darlan dan Zoanda Adriani melaporkan. Penyakit gagal ginjal akut misterius yang diderita ratusan anak di Indonesia diduga akibat obat sirop. Badan Pengawasan Obat dan Makanan BPOM telah mengumumkan 5 jenis obat sirop yang dilarang beredar. Obat tersebut adalah obat demam Thermorex sirop, obat batuk dan flu, Flurin DMP sirop, obat batuk dan flu, Uni Baby Cough Syrup, obat demam Uni Baby Syrup, dan obat demam Uni Baby Demam Drops. Wali Kota Banjarmasin Ibnu Sina mengimbau warga untuk tidak mengkonsumsi obat-obat yang dilarang tersebut. Kes dan dari WHO kan sudah yang ditarik sementara. Kita lihat juga nanti hasil penelitian seperti apa. Karena kan diduga kuat menyebabkan gagal ginjal bagi anak. Ada berapa tuh, 5 atau 6 jenis ya, 5 jenis sirup. Untuk itu paling tidak dihentikan dulu lah, jadi jangan menggunakan itu. Dan kita juga berharap jangan sampai generasi anak-anak kita, bayi-bayi yang kemudian mengkonsumsi sirup dengan kandungan itu kemudian menyebabkan gagal ginjal. Dan itu juga memang perlu dibuktikan secara hasil penelitian. Tapi di Banjarmasin sendiri tidak ada laporan? Belum ada laporan itu. Nanti coba ke Dinkes juga coba koordinasi untuk apakah kasusnya ada di Banjarmasin. Rasanya sih mudah-mudahan tidak. Ibnu Sina juga mengimbau toko obat dan apotek agar tidak menjual obat sirop yang dilarang untuk sementara waktu. Dari Banjarmasin, Lutfi Darlan dan Hudail melaporkan.
Pemirsa masih bersama kami dalam Berita Banjarmasin. Bagi Anda yang baru bergabung, berikut Berita Banjarmasin utama hari ini. Hanya karena menatap, seorang pemuda di Banjarmasin dianiaya dengan senjata tajam. Ijazah ditahan mantan atasan, pemuda di Banjarmasin nekat bobol bekas kantornya. Mandor pembangunan jembatan di Banjarmasin tewas tertimpa gelagar jembatan. Titian dermaga Ujung Murung di kawasan Banjarmasin Tengah yang rusak akan diperbaiki. Kerusakan titian berbahan kayu ulin ini dikeluhkan warga karena menyebabkan banyak orang terperosok. Kepala Bidang Sungai Dinas PUPR, Rini Wardina mengatakan titian dermaga Ujung Murung akan diperbaiki dalam waktu dekat. Kayu-kayu yang sudah lapuk pada titian tersebut akan diganti dengan kayu baru. Jadi kami tadi sudah bicarakan sama kontraktor bahwa untuk yang ulin itu, apalagi yang rusak itu jadi pekerjaan utama kita. Yang pertama gitu ya. Jadi yang pertama mereka fokus ke situ dulu. Nanti untuk pekerjaan finishing yang tehal dan segala macam itu belakangan lah. Jadi kita utamakan itu dulu nanti untuk titian yang rusak itu tadi. Kalau mungkin kapan itu bisa dirilis ya? Dalam minggu ini juga Pak. Jadi sudah dipesan. Sudah diorder. Titian ini merupakan akses satu-satunya bagi angkutan barang dan transportasi air yang sandar maupun berlayar melalui dermaga Ujung Murung ini. Dari Banjarmasin, Lutfi Darlan dan Hudail melaporkan. Ternak kelinci jadi usaha sampingan yang menguntungkan bagi Sudaryanto, warga desa Kolam Kanan, Kecamatan Wanaraya, Kabupaten Batola. Pria yang berprofesi sebagai petani ini mulai beternak kelinci sejak awal tahun 2021 lalu. Awalnya ia hanya memiliki 3 ekor kelinci betina dan 1 ekor jantan. Seiring waktu jumlah kelinci terus bertambah dan kini telah mencapai 21 ekor betina dan 4 ekor jantan. Yanto mengatakan beternak kelinci tidak memerlukan lahan yang luas. Ia hanya memanfaatkan pekarangan rumah untuk memelihara hewan mamalia tersebut. Sedangkan pakannya juga tidak perlu dibeli karena hewan vertebrata itu hanya diberi pakan rumput dan tanaman yang tumbuh di sekitar rumahnya. Menurut Yanto, beternak kelinci sangat menguntungkan karena selain dapat menjual anak kelinci, ia juga mendapat penghasilan tambahan dari menjual kotoran dan air kencing kelinci. Kotoran dan air kencing kelinci bisa digunakan untuk memupuk tanaman karena mengandung nitrogen. Dari urinnya kita juga bisa ambil keuntungan, kita kumpulkan dalam 1 tank 20 liter itu kita bisa jual seharga 200.000. Terus kotorannya pun bisa kita manfaatkan untuk perkembangan seperti kita kasihkan ke bunga-bunga atau tanaman apa yang di sekitar rumah kita itu aja. Nah, jadi awalnya itu ada berapa ekor untuk indukan atau betina atau pejantan itu? Kalau pertama kita mulai memelihara kelinci ini, kita beli itu indukan betinanya itu 3 ekor, pejantannya 1 ekor. Umur berapa bulan tuh? Ini umurnya sudah sekitar 10 bulan. Anak kelinci berusia 2 hingga 3 bulan dijual seharga 150 hingga 200 ribu rupiah per ekor. Sedangkan kotorannya 5.000 rupiah per kilogram dan air kencingnya 15.000 rupiah per liter. Dari Kabupaten Batola, Lutfi Darlan dan Ibrahim melaporkan. Itu lokal biasa.
Menjamurnya alat pancing ikan modern ternyata tidak menggusur keberadaan alat pancing tradisional. Alat pancing berbahan bambu ini tetap diminati oleh para pemancing di Kalimantan, dan usaha pembuatannya tetap berjalan dan cukup menjanjikan. Salah satu sentra pembuatan alat pancing tradisional ini terdapat di Kabupaten Batola, tepatnya di Desa Serapat Lama, Kecamatan Anjir Muara. Usaha pembuatan alat pancing di desa ini ditekuni oleh puluhan petani dan merupakan usaha yang dijalankan secara turun-temurun. Biasanya, para petani ini mulai membuat alat pancing tradisional di saat musim tanam padi usai. Cara pembuatan alat pancing tradisional berbahan bambu ini adalah petani terlebih dahulu menebang bambu yang berumur cukup tua dan berukuran yang sesuai dengan alat pancing. Proses pembuatannya cukup mudah. Bambu yang telah ditebang dibersihkan dari ranting dan daun-daun, kemudian dijemur selama 1 minggu. Bambu selanjutnya dipanaskan di atas api sambil diurut-urut menggunakan kain basah. Pada tahap ini ada teknik khusus yang harus dikuasai. Bila cara atau tekniknya salah, saat diluruskan sambil dibakar, bambu bisa patah atau hangus. Oh, ada juga tekniknya usut-usutannya nah. Emang ada yang bisa patah lah ini gitu nah. Kalau ada pas di terlalu panas mungkin juga. Terlalu panas kan ngepnya. Harga alat pancing tradisional dari bambu ini berkisar antara Rp120.000 hingga Rp130.000 per ikat. Biasanya, tiap ikat berisi 50 batang. Per ikat. Jual partai ya hitungannya. Kalau satu ikatnya berapa, Bang? Satu ikat tuh kanannya bisa 130. Bisa 125, 2.500 kanannya segede. Isinya 50 batang lah. 50 batang. Alat pancing tradisional dari desa Serapat Lama ini memiliki pembeli atau pemesan tetap, yakni para agen penjualan alat pancing tradisional di Kalimantan Selatan dan juga Kalimantan Tengah. Demikian laporan Muhammad Lutfi Darlam dari Batola. Hanya karena menatap, seorang pemuda di Banjarmasin dianiaya dengan senjata tajam. Ijazah ditahan mantan atasan, pemuda di Banjarmasin nekat bobol bekas kantornya. Mandor pembangunan jembatan di Banjarmasin tewas tertimpa gelagar jembatan. Buron selama sepekan, tersangka penganiayaan berinisial MF, warga Sungai Jingah, Banjarmasin Utara menyerahkan diri. Pemuda berusia 22 tahun ini menyerahkan diri ke Mapolsek Banjarmasin Utara Senin kemarin. MF menganiaya korban MH, warga Alu-Alu, Kabupaten Banjar pada 17 Oktober lalu di kawasan Sultan Adam, Banjarmasin Utara.
Penganiayaan ini terjadi karena tersangka kesal kepada korban. Saat itu korban menatap tersangka yang sedang berkumpul bersama teman-temannya di lokasi kejadian. Tersangka yang sedang mabuk akibat minuman beralkohol pun naik pitam dan menyerang korban dengan senjata tajam. Untungnya teman-teman tersangka langsung melerai, namun korban sudah terkena sabetan senjata tajam di bagian tangan. Boleh pak, ini nih, boleh kiri pak. Jauh lah. Kali sahur pertama tuh kan sampai hidung tuh pak. Belum lagi pertama tuh. Banyak dibulit pun lo, banyak kan ada lo duduk lagi lo nih. Bikin lo duduk lagi lo. Oleh apa dia timbul kejadian apa yang tidak campur ini. Semua itu sudah bersama kok ambil istilah. Ambil istilah. Sama pak. Sempat ganti pasangan? Iya. Kena. Pokoknya untuk kali ngetengken atau kadang baik kayak mabuk pak. Pacak kena ya berarti lah. Iya di luar kesadaran lah. Iya kesadaran mabuk. Asal bebas ya. Iya aja. Jadi kemarin menjauh, kemudian kembali lagi dan akhirnya terjadilah penganiayaan yang mengakibatkan korban menderita luka di telapak tangan akibat senjata tajam yang dilakukan oleh satu orang ya, dengan inisial MS yang merupakan warga Sungai Tingah, yang mana terhadap tersangka ini sudah kita amankan dan kita lakukan proses penyidikan lebih lanjut untuk proses hukumnya, dan kita kenakan pasal 351 ayat 1 KUHP pidana dengan ancaman hukumnya 5 tahun. Tersangka akan dikenai pasal 351 ayat 1 tentang penganiayaan dengan ancaman 5 tahun penjara. Dari Banjarmasin, Lutfi Darlan dan Hafiz Arahman melaporkan. Tersangka pencurian berinisial MS warga Kuin Selatan, Banjarmasin Barat ditangkap polisi. Pemuda berusia 24 tahun ini ditangkap Satreskrim Polsek Banjarmasin Utara pada 19 Oktober lalu. MS mencuri sejumlah barang di salah satu kantor pengiriman barang kawasan Brigjen Hasan Basri, Banjarmasin Utara. MS mengaku mencuri di kantor tersebut karena ijazahnya ditahan. Pemuda ini sempat bekerja selama 3 bulan sebagai kurir di kantor tersebut. Saat mengambil ijazahnya, MS juga mengambil sejumlah barang lain. Awalnya tuh pada ngambil ke baik, mana ambil anak ambil ijazah ulun dari situ. Ambil ijazah. Ijazah asli apa anu kak? Asli bang. Kopiannya? Asli. Asli. Di situ bang? Pas kita kawan dibuka, ya ulun sangkan ulun ambil aja barang aja. Barang aja kamu ambil nih. Apa yang kamu dapat aja kamu ambil lah. kenapa ijazah itu kadang lewat supervisor atau manajer kamu telepon ambil? Sudah chat naik. Apa ya? Supervisor itu bos ulun saya banyak sudah aja. Oh jadi ditahan? Nggih. Oh emang ditahan, sengaja ditahannya kan? Ditahan. Nah, dari hasil penyelidikan dan kita memeriksa dari CCTV mengarah kepada tersangka, yang mana tersangka ini merupakan mantan karyawan dari JNT Express tersebut yang telah mengundurkan diri, ya, telah mengundurkan diri, yang merupakan mantan karyawan JNT Express itu sendiri. Dan terhadap tersangka ini sudah kita amankan dan kita jerat dengan pasal pencurian dengan pemberatan, pasal 363 KUHP pidana dengan ancaman hukumnya 7 sampai 9 tahun penjara. Tersangka akan dikenai pasal 363 Junto 64 KUHP tentang pencurian dengan ancaman 7 tahun penjara. Dari Banjarmasin, Lutfi Darlan dan Hafiz Arahman melaporkan. Kecelakaan kerja yang terjadi di lokasi pembangunan Jembatan Kembar Sulawesi II kawasan Pasar Lama Banjarmasin Tengah Minggu lalu menewaskan 1 orang. Satu orang yang tewas itu adalah mandor pada proyek ini bernama Kasim asal Kota Baru. Pria berusia 50 tahun tersebut tewas tertimpa gelagar
atau balok penyangga konstruksi jembatan. Pelaksana pembangunan Ahmad Wahyudi saat ditemui Senin siang membenarkan korban yang tertimpa gelagar jembatan adalah kepala pekerja. Menurutnya kecelakaan kerja ini belum diketahui penyebabnya. Ia hanya mengetahui gelagar jembatan yang sedang disusun terjatuh dan menimpa korban. Jadi kita nggak tahu, padahal kren sendiri itu nggak bekerja. Jadi girdernya sendiri itu nggak tahu apa kejadiannya sampai tergelincir itu tadi. Makanya untuk korban sendiri saat ini masih di rumah sakit Ulin, dan saya tadi ke sana sudah melihat sudah di kafani. Kita tinggal nunggu keluarganya kan dari Serongga ya, paling nggak perjalanan 7 jam baru nyampe tadi. Ya belum nyampe saat ini mungkin ya. Jadi mungkin untuk korban ya jelas kita ada santunan lah, termasuk dari BPJS dan lain-lain. Ahmad Wahyudi menambahkan jenazah korban masih di rumah sakit karena keluarga korban masih dalam perjalanan dari Serongga, Kota Baru. Pelaksana pembangunan ini berjanji akan memberikan santunan kepada keluarga korban. Dari Banjarmasin, Lutfi Darlan dan Hudail melaporkan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Saya Zaldi Aryandi beserta redaksi mengucapkan selamat beraktivitas, sampai jumpa.